Halo trader, kali ini saya akan mereview hasil bulanan dari EA Invictus Gold ya. Dan sekarang ini memasuki bulan keempat. Bulan keempat. Kemudian untuk pairnya tentu aja gold. Start modal awal di 100 USD. Nah, dan uniknya sendiri ya. Ini pakai time frame H1 ya. Dan uniknya adalah ada EA yang sama di MT5, cuman namanya beda. Ya. Namanya adalah Gold God ya. Kalau nggak salah Gold God. Itu pernah saya coba, ternyata parameter sama template-nya itu benar-benar Invictus ya, benar-benar Invictus Gold. Nah, kemudian yang ada yang make itu Bang Gedin ya, masih pakai ya. Terakhir itu komen saya tanya masih pakai. Kemudian saya tanya coba pakai yang di MT4 juga ya, siapa tahu harusnya kalau misalnya parameternya sama gitu, EA-nya sama, itu hasilnya harusnya nggak terlalu jauh gitu. Artinya kalau misalnya profit ya sama-sama profit gitu. Tapi nyatanya ternyata yang di MT4 Invictus katanya lebih loss ya, banyakkan loss dibandingkan yang di Gold God MT5 ya. Berarti artinya MT5 lebih bagus ya daripada MT4 ya. Bisa jadi sih ya, bisa jadi karena memang beda banget ya, dari segi template itu udah beda banget. Untuk codingan EA apalagi wah parah. Oke, tapi kita fokus dulu ke sini. Untuk hasil di bulan keempat ini seperti apa? Mari kita cek. 128 4 bulan cuman grow 28%. 8% cuma 4 bulan. Ya, cukup slow ya, cukup slow. Kenapa? Karena EA ini ada namanya SL. Sekali SL itu loss min 30 USD. Jadi kalau misalnya sekali loss sehingga perlu 30 order ya, mungkin yang profit untuk mengembalikan hasil dari loss tersebut. Gitu. Jadi otomatis bisa 1 bulan atau 2 bulan untuk merecovery ya, karena cukup lama. Oke. Untuk TP-nya sendiri itu cukup jauh juga ya, 46 sama-sama 30 ya. TP 30, SL min 30. Karena lotnya 0,01, artinya 30 di sini adalah 3000 poin ya, 3000 poin ya, benar ya ini. 3000 pips ya. Di sini 3000 pips karena pakai excess 3 digit, 3000 pips. Ya, artinya 30.000 poin. Oke, kita lanjut. Hasilnya di bulan keempat, berarti dari tanggal 25 Juli sampai dengan 19 Agustus. Sip. Dapat 12 USD. Oke. Tuh, untungnya nih biru semua gitu. Kalau misalnya ada merah, otomatis dia merahnya akan min 30 ya, karena artinya loss SL, antara kena SL maupun TP gitu. Kalau ini semuanya kena SL plus atau trailing ya, karena memang ada trailing stop. Oke, kita lanjut per minggu. Per minggu berarti minggu berapa ya? Ini bulan keempat ya. Berarti terakhir bulan ketiga, 3 dikali 4 per 12. Berarti sekarang adalah minggu ke-13. Kita cek minggu ke-13 berarti dari tanggal 25. Ini minggu ke-13. 25 sampai dengan tanggal 29. Sip. Dapat cuman 1,02 dan cuman OP di tanggal 27. Ya, padahal dari tanggal 25 sampai dengan 29. Artinya 4 hari kemudian nggak ada OP. Ya, cuman OP sekali doang. Oke, jadi inilah saya bilang, karena pakai time frame yang tinggi di H1, otomatis OP pun akan lebih jarang. Ya, sehingga nih baru
tanggal 27 atau 2 hari baru ada OP, selanjutnya nggak ada OP lagi. Ya, cuman sekali doang. Nah, kita lanjut lagi. Minggu ke-14. Minggu 14 berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Ini tanggal 1 nggak berubah. Tanggal 1 dong. Tanggal 1. Sip. Dapat 4,36. Ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kosong. Tanggal 3 nggak ada OP, tanggal 4, tanggal 5. Berarti satu hari cuma ada satu kali OP. Ya, untuk normalnya. Kalau misalnya channelnya lagi bersahabat. Ya. Tanggal 3 nggak ada tuh. Tanggal 4, tanggal 5. Oke deh. Lanjut lagi. Minggu ke-15. Minggu ke-15 berarti dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Sip. Kosong. Kita ulang coba. Coba kita ulang 8 sampai dengan tanggal 12. Oke, kosong. 8 sampai 12 kita cek di sini dulu. 8 sampai dengan 12. Tanggal 8 ini ya di sini ya. 8 sampai dengan tanggal 12. Tuh, padahal ini lagi naik loh. Bukannya sideway gitu. Sisanya memang sideway, cuman nggak ada OP ya. 8 sampai 12. Nah, ya saya semuanya on 24 jam gitu. Ya, jadi ini beneran nggak ada OP sama sekali. Ya, nggak ada OP sama sekali. Oke lah. Padahal ini lagi naik-naiknya gitu. Tumben banget nggak ada OP. Oke, jadi bisa seminggu tanpa ada OP. Ya, ini rekor sih ya. Karena tadi itu ada satu OP dalam seminggu, ini malahan nggak ada OP selama seminggu. Wah, parah. Oke. Minggu 15 tanpa ada OP. Sip, terakhir tanggal berapa ya? Minggu ke-16 tanggal 15 ya. 15 sampai dengan tanggal 19. Sip. Dapat 6,62. Oke, 8. Oh, tanggal 8 ada OP ternyata ya. Tanggal 8 ada OP, minggu ke berapa? Minggu ke-15 ada OP ya, bukannya nggak ada OP, ada OP cuman nggak close ya. Berarti masih floating. Selama seminggu itu masih floating karena close-nya ini baru tanggal 15 ya. Close sell ya 17,79. Makanya ini naik ya. Kalau dari sini naik tanggal 8 ya, mungkin ya tanggal 8. Nah, kemudian ini naik tuh terus sampai dengan 8 ini 1807 ya, 1807, dan dia masih floating ya. Akhirnya turun baru dia close tanggal 15. Artinya sudah mendekati SL harusnya nih. Wah, parah bener. Akhirnya close ya, makanya seminggu itu sama sekali nggak ada OP lagi ya, karena memang harus hanya ada satu posisi, artinya single entry, hanya ada satu posisi, one shoot ya. Ini one shoot tipenya, jadi harus kena SL atau kena TP baru dia akan OP baru lagi. Kalau misalnya belum ya nggak akan ada OP lagi. Makanya ini sampai dengan semingguan nggak close ya. Oke, kita lanjut lagi. Tanggal 16, oke, tanggal 17, tanggal 18 kosong ya, 18 kosong, tanggal 19 1. Oke. Artinya tidak cocok untuk trader yang ingin ada OP setiap hari, ada close setiap hari atau intraday ya. Saya nggak akan merekomendasikan EA ini. Cari EA lain ya, terutama Marti aja, yang itu pasti akan ada setiap hari ya. Nah, kemudian untuk EA ini saya juga ada tes ya, tes dipakai di M5. Kita cek yang M5 mana ya. M5 itu yang M5 ini saya cari dulu.
Oke, ini dia tester saya untuk Invictus Gold di M5 ya, di M5 kita cek hasil 122 ya, malahan lebih sedikit dibandingkan dengan yang H1 tadi ya. Tapi kita cek untuk langsung ke bulanannya aja. Berarti dari tanggal berapa? Juli 25 ya, 25 Juli sampai dengan tanggal 19. Kalau tadi kan yang time frame H1 itu dapat sekitar 12 ya, 12 USD. Nah, untuk di time frame M5 ini dapat berapa? Kita cek. 13,85. Lebih banyak ya. Lebih banyak dapatnya. Tuh. 13,85 dibandingkan yang time frame H1. Tapi apakah lebih bagus time frame M5 dibandingkan dengan time frame H1? Ini sebenarnya makanya saya uji. Ya, saya masih uji. Nah, dilihat dari balance-nya sendiri, artinya ya lebih kecil di time frame M5 ini dibandingkan dengan time frame H1. H1 dah grow 28, ini masih 22 gitu. Artinya time frame M5 ini walaupun nih profitnya lebih gede gitu kan, tapi enggak selalu dia akan gede. Artinya bisa aja dia menyalip yang time frame H1 kemudian akhirnya kena SL. Ya, karena sekali kena SL juga sama min 30. Dua kali kena SL min 60 gitu. Otomatis sekali kena SL akan mencoba lagi untuk recovery. Sedangkan untuk yang time frame H1 belum kena SL dan akhirnya close profit gitu, walaupun kecil. Ya, makanya dia masih grow dibandingkan dengan time frame M5 ini. Makanya masih saya tes ya untuk time frame M5 ini seperti apa perkembangannya. Kalau misalnya walaupun kena SL ya, lebih sering kena SL, cuman kalau misalnya akhirnya grow-nya melebihi time frame H1 ya, atau bisa dikatakan worth it untuk dicoba gitu, mari kita ubah ya time frame-nya gitu. Lebih baik seperti itu karena memang H1 itu cukup slow sekali ya, slow sekali. Tadi sudah kita cek ya, benar-benar slow. Oke. Nah, sekarang mungkin saya cek untuk drawdown-nya ya, berapa persen. Mari kita ke MK5. Nah, ini dia MK5 dari Invictus Gold ya. Grow-nya 28% ya, benar ya. Equity 128,52. Sip, sama win rate-nya 94,9%. Loss rate-nya 5,1. Wow. Ya. Win rate-nya memang bagus banget ya. Tapi walaupun loss rate-nya itu 5,1% kecil, tapi sekali loss-nya itu min 30 USD, itu nyesek sekali. Ya, walaupun lebih kecil untuk loss-nya. Drawdown-nya sendiri 27,6. Oke, mari kita cek untuk drawdown. Drawdown-nya berapa sih ini drawdown? Nah, di sini kita cek. Drawdown 27,62% itu buy balance ya. 30,06. Oke, kemudian buy equity itu 26,87. Itu 29,25 ya. Artinya floatingnya itu 29 ya, sedangkan untuk lossnya itu min 30. Artinya baru pernah loss satu kali ya, satu kali loss itu min 30. Dan otomatis equity juga akan menyaingi ya, menyaingi karena floating loss 29,25 sama 30 ya, beda tipis lah. Mungkin pas itu cuma pengaruh di slip peak ya, pengaruh di slip peak atau split, sehingga hasil untuk drawdown-nya juga beda ya gitu. Tapi yang penting di sini adalah paling gede adalah di buy balance ya. Kena sekali loss 30,06 ya. Otomatis di sini 5,1% ini adalah baru kena SL satu kali. Oke lah, sip deh. Makanya win rate-nya 94,9%. Hebat sekali. Oke ya. Jadi cukup ya. Ini review di bulan keempat dari Invictus Gold. Saya rasa cukup, dan mari kita cek lagi untuk perkembangan kedepannya. 4 bulan ini baru 8% ya.
memang slow sekali, ya, slow sekali karena memang ya tipe SL dan TP itu agak-agak, ya maksud saya agak-agak itu kalau misalnya SL-nya kita kecilkan, dia bisa saja kena SL terus-terusan, ya, dan menyebabkan loss yang banyak. Nah, sedangkan kalau misalnya kita gunakan SL yang jauh, sekali kena SL, profit 1 bulan bisa ludes. Nah, itulah kelemahannya untuk EA yang ada SL-nya. Tapi kalau misalnya kita hilangkan SL-nya, tambah risiko lagi, ya. Risikonya adalah MC. Ya, kalau trendnya sendiri kuat, apalagi main di gold, sangat-sangat berbahaya dengan modal kecil, ya. Berbahaya sekali. Oke, jadi cukup sekian untuk review bulan keempat dari EA Invictus Gold. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang itu yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.